Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya siapa orang jenius di balik Bitcoin? Mata uang digital yang bikin orang kaya mendadak, yang nilainya pernah melesat sampai ratusan juta rupiah per koin. Tapi yang aneh, nggak ada satupun yang benar-benar tahu siapa yang menciptakannya. Namanya cuma satu, Satoshi Nakamoto. Tapi siapa dia? Apakah dia seorang hacker, ilmuwan, atau mungkin sebuah organisasi rahasia? Hari ini kita akan telusuri misteri ini bareng-bareng. Karena meskipun topiknya teknis, kita bakal bahas seperti ngobrol malam minggu sambil ngopi. Bitcoin bukan cuma soal uang digital. Ini soal filosofi, kebebasan, dan seseorang yang memilih untuk menciptakan revolusi tanpa pernah tampil ke panggung dunia. Oke, kita mulai dari awal banget. Tahun 2008. Dunia lagi kacau karena krisis keuangan global. Bank-bank kolaps. Orang kehilangan rumah, pekerjaan, dan tabungan hidupnya. Kepercayaan terhadap sistem keuangan runtuh. Dan di tengah kekacauan itu, muncullah sebuah white paper, 8 halaman, dikirim ke mailing list kriptografi oleh seseorang bernama Satoshi Nakamoto. Judulnya, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nggak banyak yang tahu, tapi dokumen inilah yang membuka pintu ke era baru. Isi white paper itu mengusulkan sebuah sistem keuangan yang tidak butuh bank, tidak butuh perantara, transaksi antar orang langsung dengan transparansi penuh. Sebuah mata uang yang tak bisa dimanipulasi oleh pemerintah atau lembaga manapun. Keren kan? Tapi juga terdengar gila di tahun 2008. Karena saat itu, ide seperti ini dianggap utopis. Atau cuman khayalan geek-geek teknologi. Tapi Satoshi nggak berhenti di white paper. Dia lanjut dengan merilis software Bitcoin. Dan pada bulan Januari 2009, blok pertama dari Bitcoin blockchain yang disebut Genesis Block diciptakan. Dalam blok itu, Satoshi menyisipkan pesan tersembunyi. The Times 03 Jan 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks. Sebuah sindiran halus. Sekaligus bukti bahwa Bitcoin lahir dari kekecewaan pada sistem yang rusak. Tapi tetap saja, dari sinilah misteri dimulai. Siapa orang yang cukup jenius, cukup marah, dan cukup nekat untuk membuat sistem keuangan tandingan setelah peluncuran Bitcoin, Satoshi mulai aktif di berbagai forum kriptografi. Dia berdiskusi, menjawab pertanyaan, dan bahkan berdebat dengan developer lain. Tapi menariknya, semua itu dilakukan hanya lewat tulisan. Tidak pernah ada panggilan video, tidak ada foto, tidak ada suara, cuma tulisan. Dan yang lebih unik, tulisannya konsisten, rapi, sopan, terstruktur, dan sangat teknikal. Gaya menulisnya seperti akademisi, tapi juga seperti seorang engineer. Beberapa peneliti bahkan sampai mencoba menganalisis gaya bahasanya. Beberapa percaya bahwa dia berasal dari Inggris, karena menggunakan ejaan British seperti favor bukan favor. Tapi ada juga yang bilang, itu cuma kamuflase. Satoshi juga sangat hati-hati. Dia menggunakan VPN, akun email anonim, dan identitas samaran yang tidak pernah bocor. Semua kontribusinya ke proyek Bitcoin dikirim dalam bentuk kode sumber terbuka. Artinya, siapapun bisa melihat dan menilai. Tidak ada yang disembunyikan secara teknis, tapi identitasnya tetap misteri. Dari 2009 sampai 2010, Satoshi terus bekerja. Dia memperbaiki bug, menulis dokumentasi, dan membimbing komunitas developer kecil yang mulai tertarik dengan Bitcoin. Namun pada akhir 2010, perlahan dia mulai menghilang. Dia menyerahkan kendali proyek ke developer lain seperti Gavin Andresen. Dan pada 2011, Satoshi menulis pesan terakhirnya, I have moved on to other things. Lalu, hilang. Tidak ada aktivitas lagi dari email atau akun forum miliknya. Seperti ninja. Datang diam-diam, mengguncang dunia, lalu lenyap. Dan yang tersisa adalah, disinilah bagian serunya. Karena sampai hari ini, nggak ada yang tahu pasti siapa Satoshi. Tapi teori-teorinya banyak banget. Ada yang bilang, dia adalah Hal Finney, kriptografer yang pertama kali menerima transaksi Bitcoin langsung dari Satoshi. Hal adalah orang yang cerdas, dan gaya kodenya mirip dengan versi awal Bitcoin. Tapi Hal wafat karena ALS di tahun 2014, dan tak pernah mengaku sebagai Satoshi. Lalu ada juga Nick Szabo, penulis white paper tentang BitGold, konsep uang digital sebelum Bitcoin. Gaya tulisannya mirip, visinya pun sejalan. Tapi dia selalu membantah. Teori lainnya lebih liar. Ada yang bilang Satoshi adalah Tim Berners-Lee, penemu World Wide Web, atau Edward Snowden. Bahkan ada teori yang bilang dia adalah sekelompok orang yang bekerja untuk NSA. Yang paling kontroversial adalah Craig Wright, seorang pengusaha asal Australia
yang secara terbuka mengklaim dirinya adalah Satoshi. Tapi sayangnya, bukti yang dia berikan tidak meyakinkan. Komunitas kripto langsung menolaknya dan menyebutnya Faketoshi. Tapi tahu nggak yang paling gila? Alamat wallet Bitcoin milik Satoshi yang dipercaya menyimpan lebih dari 1 juta Bitcoin belum pernah disentuh sejak awal. Artinya harta senilai ratusan triliun rupiah itu hanya duduk diam. Nggak dijual, nggak dipindahkan. Diam. Seperti menunggu. Atau mungkin benar-benar ditinggalkan. Gila bagian 4, warisan Satoshi dan efeknya di dunia nyata. Oke. Kalau identitasnya masih misteri, apa sebenarnya tujuan Satoshi? Banyak orang percaya dia bukan cuma bikin teknologi, tapi menyampaikan pesan. Pesan bahwa dunia butuh sistem keuangan baru. Sistem yang adil, terdesentralisasi, tidak dikontrol segelintir elit. Dan lihat sekarang, Bitcoin jadi alat transaksi dan penyimpanan nilai di berbagai negara. Dari El Salvador yang melegalkannya, hingga warga di negara-negara yang sedang krisis ekonomi mengandalkannya sebagai pelindung aset. Tapi lebih dari itu, Bitcoin memicu gerakan baru, Web3, DeFi, NFT, Metaverse, dan ratusan proyek blockchain lainnya. Tanpa Satoshi, nggak akan ada Ethereum, nggak akan ada Dogecoin, nggak akan ada revolusi keuangan digital seperti hari ini. Dan semua itu dimulai dari satu orang, atau mungkin lebih, yang memilih untuk tetap anonim. Dia nggak cari panggung, nggak jual nama, nggak kaya dari popularitas. Cuma bikin, lalu pergi. Banyak yang bilang, kalau identitas Satoshi suatu hari terbongkar, magisnya Bitcoin akan hilang. Karena Bitcoin bukan soal siapa, tapi soal apa dan kenapa. Dan mungkin itulah alasan Satoshi menghilang. Supaya kita fokus pada misinya, bukan individunya. Sebuah warisan yang sulit ditandingi. Kalau kamu pikir-pikir, mungkin Satoshi adalah contoh nyata bahwa kadang hal terbesar bisa datang tanpa nama. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini. Dan share ke temanmu yang butuh insight